Maaf, aku pergi. Maafkan aku atas ketidaksetiaanku, tapi aku harus pergi. Selama ini, kamu terlalu khawatir padaku. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak punya keberanian untuk menghadapi semua ini lagi. Mama, jika ada kesempatan, tolong sampaikan pada tahanan itu. Maafkan dia. Semua ini semua kesalahanku. Sekarang akibatnya seperti ini. Aku rela menanggungnya sendiri. Datanglah padaku jika kamu ingin menemuiku. Tolong sampaikan padanya. Biarkan dia mencari gadis baik secepatnya dan memulai lagi. Aku akan mendoakan yang terbaik untuknya. Aku mabuk. Maaf. Itu ibuku. Kamu harus baik-baik. Aku memaksanya menikah dengan pria kaya. Aku menghancurkan hatimu yang sebenarnya. Keluarga bahagia bertiga. Aku adalah pendosa kalian. Maafkan aku kalian semua. Minta bertemu. Minta bertemu. Ada apa denganmu? Kenapa kamu minum begitu banyak? Minta bertemu. Siapa kamu? Aku Yausin. Apa yang kamu lakukan? Minta bertemu. Kamu bilang kamu untuk wanita seperti itu, kamu tahu. Pergi. Jangan pergi. Non. Aku akan membantumu bangun, oke? Oh. Hei, aku bantu kamu bangun. Berhenti minum. Aku minum anggur tua. Aku bantu kamu bangun, ayo. Bangun. Kamu. Apakah kamu layak untuk wanita seperti itu? Kamu tahu bagaimana perasaanku. Karena dia, Wang Jun belum pulang ke rumah untuk menemui kami selama 10 tahun. Hari ini karena dia, kamu minum seperti ini di rumah. Dua pria yang paling aku cintai di dunia ini, dia merusak semuanya. Aku lebih membencinya daripada kamu. Aku lebih membencinya daripada kamu, kamu tahu. Dia merusak hidupku. Minta untuk melihat. Tolong jangan seperti ini, oke? Lihat itu. Kamu tanpa dia, kamu punya aku. Yao 11 ada di sini. Mengapa hanya dia yang ada di hatimu? Kamu tidak pernah membujukku. Dahulu kala, apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Kamu membawa tunanganmu. Datang beli rumah bersamaku. Nama belakangku Yao dan namaku Yao 11. Oh Nona Yao. Kamu juga memperkenalkan kami ke ruangan ini tadi. Kita bahas nanti. Kami cukup puas dengan ruangan ini.
Karena ruangan ini, kami ingin mempersiapkan masa depan, karena kami akan menikah di masa depan. Kamar pernikahan. Ah, untuk pernikahan. Kamu tahu betapa aku iri padanya. Dia bisa mendapatkan begitu banyak cinta darimu. Nanti, aku tahu wanita itu meninggalkanmu. Aku masih ingat ekspresi kebingunganmu. Kemudian kita bertemu di perusahaan. Aku juga menjadi bosmu. Aku benar-benar tidak pernah berpikir akan bertemu denganmu lagi. Aku sangat senang. Kamu membantuku begitu banyak di pekerjaan, membantu menyelesaikan proyek. Kamu begadang bersamaku. Tapi itu adalah malam paling bahagia bagiku. Aku minum. Kamu, Aku minum dan pergi, kamu pergi. cincin bola. Hingga hari ini, kita berdua saling mengenal. 292 hari. Saya masih ingat dengan jelas. Setiap hari aku bersamamu. Kamu tahu jenis orang yang kamu cintai. Apakah dia tidak mencintaimu? Ingatlah kenapa aku mengundurkan diri. Karena setelah menerima undangan pernikahanmu, aku tidak tahan. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku melihatmu setiap hari di kantor. Karena ini untukku, ini adalah siksaan. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Jessica. Ah. Minta untuk melihat. Jika kamu pikir dia akan menjadi kebahagiaanmu, maka aku berharap kamu bahagia. Aku. Tekanan darah. Lupakan darah lama. Sayangnya aku baru mengerti hari ini. Aku terus berputar di telapak tanganmu. Tendang Qiao Jian sebagai wakil presiden. Tidak jelas kalau kamu sedang menahan aku. Aku tidak percaya aku Xiao Hongjian tidak bisa keluar dari telapak tanganmu surat. Tolong Tuan. Ini Xiao Hongjuan. Jangan begitu jelek. Bicara. Hei, ayo cari tempat untuk ngobrol. Hei. Aku akan membunuhmu hari ini. Oke, dengarkan aku. Sama seperti kamu. Istriku meninggalkanku. Hanya karena aku bukan bos besar. Ini Qiao Jian.
Jangan berpikir kamu bisa menyamakan diri denganku saat kamu jadi wakil presiden. Duduk sambil bersenandung. Aku memberitahumu hari ini, jika kamu benar-benar menjatuhkanku di sini. Tuan Sue adalah orang pertama yang tidak akan melepaskanmu. Bukankah kamu sudah tersingkir olehku pada titik waktu ini? Tapi apa yang terjadi? Bukankah kamu tetap akan jadi wakil presiden saat kembali? Aku benci melihatnya. Dia hanya memanfaatkanmu untuk menahannya. Memanfaatkan aku untuk mengekangmu. Selama kita berdua terus bertengkar, keuntungan perusahaannya akan semakin baik. Kamu dan aku. Aku takkan pernah bisa lepas dari genggaman Tuan Sue. Hei. Hei, menurutmu apa yang aku katakan masuk akal? Kamu orang yang bijak. Aku akan tunjukkan jalannya sekarang. Jaringanku. Tambahkan bakatmu. Jika kita bergabung, bukankah perusahaan akan jadi dunia kita? Bekerja sama dengan penjahat sepertimu. Bermimpilah kamu. Syaratnya kamu bisa tinggal bersamaku. Tapi jangan terjebak dengan uang. Aku tahu kamu meremehkanku, Sao, tidak apa-apa. Hei, aku juga tidak ingin berteman denganmu. Ya, kita bisa jadi partner. Kita masing-masing dapat 50% dana. Mari jadi bos kita sendiri. Takdir kita sendiri. Bukankah itu bagus? Tuan Swedia tidak ingin terlibat persaingan. Mari bergantian duduk di manor. Berusaha mengumpulkan dana yang cukup dalam 8 tahun. Pada saat yang sama, kita juga harus pegang bagian inti perusahaan. Mengapa tidak melakukannya? Kamu sangat pintar. Hei, apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Mama sedang minum obat. Mana kakaknya? Mama mau bilang sesuatu. Oke, kamu bilang. Kamu lihat, kamu sudah merawatku seperti ini selama lebih dari 2 tahun. Di hatiku aneh rasanya, aku tidak merasa menyesal tidak menikah. Jangan datang lagi. Aku bisa sendiri. Aku bisa datang sendiri. Aku seharusnya merawatmu. Tidak ada yang menahan, tidak menahan. Tapi lihat kakak Jesse sekarang. Tidak ada kabar. Kamu bilang kamu selalu seperti ini. Aku benar-benar ingin menahanmu. Kapan ini berakhir? Apakah Jessie ada di sini atau tidak? Tidak peduli kapan dia kembali. Aku akan merawatmu seumur hidupku. Aku takut menunda kamu, nak. Sesuai. Kalau suka nikah sekarang. Oke, Bu. Berhenti bicara. Tidak, kamu janji, Bu. Apa kamu harus janji? Baiklah. Aku janji sama kamu. Kalau ada yang cocok, aku pasti akan cari. Baiklah. Minum obat dengan patuh. Kamu akan selalu jadi anak baik.
Ibu punya anak seperti kamu. Hidup ini puas. Minum obat. Oke. Lucu banget. Kenapa? Kalau begitu kamu tidur dulu, Bu. Pergi sih, Bu. Kenapa? Pak Sao, Pak Sao. Hei, jangan ganggu kamu, hei Sao. Kepala kuda, kepala kuda, kepala. Ayo, ayo, ayo. Baik, duduk. Jangan terus-terusan panggil kepala tim. Aku tidak terbiasa kamu panggil aku kuda tua. Itu kepala tim, haha. Bagus. Terima kasih Sao Dong memuji aku, dan aku harus terus bekerja keras. Tapi itu bulan lalu, dan aku masih kalah minta rapat. Hahaha. Aku pikir wajar kamu kalah. Grup C aku baru saja dibentuk. Dia grup A menang, kamu grup B menang, aku grup C. Aku pikir aku juga bisa mengerti. Intinya anak ini sudah bekerja lebih dari 2 tahun, dan lebih berpengalaman daripada aku. Apa kamu mau minta lihat anak ini Gui Tou? Aku pikir kalau kita berdua bergabung. Itu hebat. Tidak, kamu terlalu lemah sendirian. Kamu bilang aduh, aku hampir lupa. Aku kasih tahu kamu. Aku Cao Fei Fan. Aku kirim kamu surat undangan. Dia menasihati 1000 nasihat supaya kamu hadir. Oh ya, aku punya banyak sekali. Aku harus kirim uang satu persatu. Aku harus pergi sekarang sebelum terlambat. Waktu semakin habis. Kamu harus pergi, aku akan pergi. Pameran lukisan, seniman muda terkenal Mr. Cao Kechen. Juta. Dalam hidupku Zhao Hongxuan satu-satunya yang aku rindukan adalah kamu berdua luar biasa dan berbakat. Hanya memilih jalan yang berbeda. Oh benar, kenapa? Hei, ini Perdana Menteri. Sampai malam kamu memutar kakimu. Aku harus mengirimnya ke orang lain. Aku harap kita masih saudara yang baik. Haha. Lumayan. Dengan $1 juta aku bisa mengadakan pameran seni sendiri. Hahaha, anak muda, kalau punya cita-cita kamu akan mewujudkannya. Ini hal yang bagus, ahaha. Nona, kalau waktunya tiba datang dan lihat bersamaku. Nona. Aku sudah memutuskan. Aku akan mempromosikanmu menjadi wakil direktur utama perusahaan. Aku sudah tua. Masa depan perusahaan tergantung pada di mana kalian anak muda. Maaf Pak Sue. Kamu pilih orang lain saja. Bertahun-tahun di perusahaan. Aku merasa sangat lelah. Haha, iya. Kamu sudah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Oke. Aku kasih kamu cuti 3 bulan. Istirahat yang baik di luar negeri. Perusahaan yang bayar biayanya bagaimana? Pak Sue. Tidak lelah. Lelah. Kamu sangat baik. Aku sudah hidup dan mati selama bertahun-tahun. Sekarang giliranmu. Aku akan memilih hidup yang aku inginkan. Benar-benar tiba. Aku harus bilang sudah waktunya pergi. Li Wan.
Hei, biar aku kasih tahu. Aku mengirim mereka semua untuk perayaan, dan tidak ada yang hilang. Terima kasih. Karena aku sibuk banget akhir-akhir ini sampai nggak ada waktu. Maaf ganggu. Sama siapa kira? Kamu adalah penyelamatku, kita sahabat terbaik. Ngomong gini nggak mungkin. Wah, lukisan minyakmu bagus banget. Kenapa? Lukisanmu sekarang pasti harganya puluhan ribu kan? Benar, kamu harusnya harganya puluhan ribu. Kayak gini aku bisa jual kamu ratusan ribu. Gimana kalau kita berdua bayar ekstra? Skill tipu-tipumu masih sama kayak dulu. Ah, aku nggak melukis buat uang. Gaji aku sebagai sutradara seni. Cukup buat aku. Kamu gila ya? Uangnya kurang. Aku kasih tahu ya. Aku dititipin. Aku punya teman yang bos dan sangat berkuasa. Dia sangat mengagumi kamu. Dia dengar kira sahabat baik. Jadi titip aku tanya kamu. Bikin dia lukisan minyak potret namanya apa? Teman ini suka harimau, dia sangat galak. Dia suka gambar dua kepala. Kepalanya ditempatkan sama kepala harimau. Hei, gimana? Hei, kasih aku harga. Aku akan nego harga lebih tinggi buat kamu. Kasih dirimu uang. Aku nggak mau uang, aku kasih ke kamu. Gimana kalau jual 870000? Temenmu punya hobi yang sangat unik. Gambar harimau dengan kepalanya sepasang. Apa artinya? Ya, aku mau bilang istrinya itu harimau betina kan? Yuka Marika, mau panggil harimau jantan itu. Dia mau lebih besar dari kamu. Oke. Aku beneran gak bisa gambar ini tanpa bilang dia. Biarkan dia sewa gaoming lain. Terlalu keras kepala. Ada sangat sedikit orang yang bersih dan sadar diri seperti kamu. Hei bos, gimana kabar kamu dan Daci? UPS lupakan. Sekarang terbalik. Mengejar saya setiap hari, bersikeras mendaftarkan pernikahan dengan saya. Saya bilang tunggu. Saya tidak semenarik dulu. Awalnya saya selalu mengejarnya, sekarang kamu, dan dia sangat menghormati saya. Benar-benar menyukainya. Tidak bisa pergi. Saya harus bersamanya kecuali ketika saya sibuk dengan pekerjaan. Hidup bersama setiap hari. Yang penting suaranya terlalu keras. Tetangga kiri kanan tidak bisa tidur. Sang gajah memanggil tahu, suara, harimau itu terlalu keras. Hahaha, membuat saya takut hahaha. Saya benar-benar tidak menghasilkan uang itu lagi. UPS. Saya tahu. Kalau begitu saya pergi, saya sibuk. Oke, saya tidak lupa pergi ke Huashan. Jangan khawatir, saya akan membantu kamu saat waktunya tiba. Mama, siap makan. Dasar jalang. Panggil ayah. Saya kembali. Benar-benar. Benar-benar kamu mati. Maaf. Ah. UPS. Panggil nenek-nenek. Oh bagus, oh. Ah.
Oh, sejuta hahaha, selamat. Terima kasih, terima kasih. Saya dengar kamu bicara panjang lebar. Kami semua senang untukmu, hahaha. Selamat datang. Saya bodoh. Mungkin kehidupan sederhana ini lebih cocok untuk saya. Haha, sama-sama. Ayo lihat foto besar manajer Departemen Perencanaan Perusahaan janji kami. Mr. Sue. Sejuta dibesarkan oleh saya. Oh, saya. Maksud saya Mr. Sue, kamu melatih saya, dan saya melatih. Sejuta, hahaha. Berantakan sekali. Mari masuk dan lihat perkembangannya. Silakan masuk, silakan masuk. Hei Marty, hei Marty. Terima kasih banyak. Halo, 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 halo. Bagaimana kabarmu? Baik. Kamu benar-benar hebat. Ini terlihat luar biasa, bukan? Ya, benar-benar bagus. Semuanya sudah diatur. Masuk cepat. Aku akan masuk dan melihat. Fly, kamu tidak datang terlambat tanpa aku. Tidak terlalu terlambat. Aku mengirimnya tahun ini. Apa yang salah denganmu? Tidak sengaja tersentuh. UPS. Maka aku akan masuk dan membantumu dengan bunga. Lihat. Terlihat lebih percaya diri, haha. Mose, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu sembunyikan? Tidak bersembunyi, tidak melihatku. Tidak, aku akan masuk. Apa masalahnya? Apa yang salah dengan kepalamu? Bukan aku. Aku tidak percaya aku menyentuhnya saat game. Mengapa kamu tidak memanggilku untuk fitness? Kamu panggil aku dan aku akan merawatmu, bukankah begitu? Kamu akan lagi dan tidak membayar tagihan. Bukan karena aku terlalu Mengapa sibuk. kamu orang seperti ini? Hahaha, aku bertanya, apa maksudmu? Apa kamu sungguh-sungguh mencoba menghindariku? Tidak berguna, mengapa? Kamu mengambil keuntungannya, kamu tidak ingin bertanggung jawab, bukan? Ya Tuhan. Aku sudah tua, mengapa kamu ingin menyanyiakanku? Apa yang kamu lakukan padaku? Tidak, ini adalah pameran seni. Bisakah kita tidak membicarakan seni yang elegan? Ini, kamu bilang begitu. Jika aku tidak datang ke pameran seni hari ini, aku masih tidak bisa Apa yang kamu menemukanmu. lakukan bersembunyi dariku? Kamu ada di sini hari ini. Di depan semua orang, kamu bilang di depan mereka berdua. Katakan sesuatu yang manis, apa yang akan kamu lakukan denganku? Jangan kamu kembali. Camel. Kapan aku bilang aku takut nikah? Lihat betapa bahagianya mereka. Tanya aku sebelum terlambat. Bukti. Setiap kata adalah bukti di pengadilan. Tidak. Begitu. Aku pikir mereka sangat baik. Aku ingin menikah sekarang. Kamu daftar dengan aku? Lalu pamerannya selesai, oke. Sisi sudah selesai. Memukul adalah mencium, memarahi adalah cinta-cinta tidak cukup untuk menendang. Aku rasa kamu tidak cukup mencintainya. Benar. Setelah pameran selesai, orang seperti dia tidak tahu akan bersembunyi di mana. Apakah kalian berdua bilang? Katakan, ikut aku. Kian ikut lalu aku pergi bye-bye. Tidak apa-apa, tidak masalah. Santai saja dan jemput aku tidak terburu-buru, aku janji akan melupakannya. Oke. Kami akan kembali segera setelah kami berdua mendaftar. Dengarkan dua pameran seni kalian. Baiklah, selamat lagi. Terima kasih, terima kasih. Ayo, pelan-pelan, jemput pelan-pelan. Ahaha. Hampir. Ayo masuk. Ai Kechen. Ayo berjabat tangan. Oh Kechen. Lihat betapa bagusnya gambar-gambar ini untukmu. Oh, ibuku sangat bahagia. Haha, ibu. Sayang sekali kakak dan kakak iparmu tidak bisa datang berkunjung ke rumah. Ibu jangan khawatir. Kakak ipar menelepon 2 hari yang lalu. Bilang mereka membuka restoran di kampung halaman bagus. Oh, ya lihat betapa indahnya pedesaan. Aku lihat jika kamu memikirkannya. Bahwa saudara dan saudari iparmu. Itu keluarga juga. Di sini bersamamu. Kita semua bisa membantu mereka, menurutmu tidak begitu? Mama kamu sangat baik hati. Oh tidak, apa-apa, ini bagus kok, hahaha. Oke. Kalau kamu sibuk, aku akan ke sana dan lihat-lihat. Bajingan. Kukira kamu tidak akan datang. Hei Xiaoming, Di dalam. aku akan pergi dulu. Kamu tiba-tiba memanggilku pelacur. Aku tidak terbiasa tiba-tiba. Bajingan. Santai saja. Bagaimana kabar kalian berdua? Kami baik-baik saja. Beberapa jalan hanya diketahui setelah kamu melaluinya. Seperti kamu. Tidak melalui bertahun-tahun kesabaran. Bagaimana mungkin bisa menikah dengan kesuksesan saat ini? Bagaimana denganmu, apakah kamu masih menepati janji itu? Aku mengundurkan diri. Meninggal. Beberapa jalan lebih dari yang bisa kamu lalui sendiri. Hana, selamat sekali lagi. Kenapa kamu datang mencuri mayat hari ini? Pencurian mayat. Sejauh levelku, aku bisa memberikan beberapa petunjuk. Pencurian mayat. Ayo pergi.
Apakah pria tinggi di sebelah kiri di foto ini adalah aku? Tebak saja. Apakah kamu masih ingat saat kamu membantuku menahan minuman? Ingat. Aku ingat semuanya. Siapa kita dulu? Tidak masuk kampus dengan mimpi menjadi seniman. Tapi sekarang, bekerja di bisnis. Pergi ke luar negeri. Melakukan apapun. Tapi hanya kamu. Tidak pernah menyerah. Bahkan jika kamu hidup di dasar masyarakat. Saat paling dihina. Kamu tidak pernah menyerah. Jadi kamu akan sukses. Selamat yang tulus. Mama, ini adalah lukisan yang paling lama dibuat ke Chen, berjudul Perpisahan. Selamat tinggal. Xiao Ming mertua. Masih ada Kezen di jalan ini. Aku ingat dengan jelas waktu itu. Mama. Pada saat itu aku terus berjalan di sepanjang jalan ini. Aku benar-benar tidak tahu kemana aku pergi. Ibu. Musim panas ayah adalah 0. Dia pasti beristirahat dengan tenang. Ya. Betapa bahagianya ayahmu jika masih hidup untuk melihatnya. Apa yang akan kita makan hari ini? Mari kita makan di luar. Aku tahu apa yang harus dimakan. Maka makan makanan rumahan, terima kasih. Oh, Nona Hua. Hello Li Wei. Apa yang harus aku panggil? Selamat tinggal, hahaha. Anak malang. Sesuatu yang besar akan terjadi pada ayahmu. Kamu belum tahu. Apa yang terjadi dengan 1 juta? Kamu bukan $1 juta, sesuatu yang besar akan terjadi di rumah sekarang. Apa yang terjadi di rumahnya? Ah, tidak, aku hanya bicara omong kosong, tidak apa-apa. Aduh, aku. Bukan omong kosong. Aku ada urusan, aku pergi. Abang bos. Tidak, tidak. Hei, apa yang terjadi? Hei, jangan bertanya. Jangan bertanya tentang apa yang kamu bicarakan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergi sekarang, pergi jauh. Betapa khawatirnya Xiao Ming. Dia mendengarnya dan segera pergi. Apa yang kamu lakukan kembali ke sini? Ah, datanglah leluconnya. Lelucon apa? Apa yang terjadi di rumah? Kamu bebas untuk bercerai. Apakah kamu tahu? Ayah hampir marah padamu. Apa kabar ayah? Ayah menderita sirosis. Sirosis hati yang sudah parah. Dokter bilang dia cuma bisa hidup paling lama 3 bulan. Kalau mau hidup perlu transplantasi hati. Tahu nggak sekarang biaya ganti hati berapa? 500 juta. Dari mana kita bisa dapat 500 juta itu? Parah banget. Gimana menurutmu? Sekarang kamu senang ya? Ah, kamu cuma berharap keluarga Cao mati. Saatnya kosongin rumah buat kamu ya. Mimpi aja. Xiao Ming. Oh, kamu toh? Hei, cuma mau lihat ayah. Kalau dia istirahat aku nggak masuk. Oh, kenapa nggak boleh masuk? Cepetan masuk. Aduh, ayah. Lihat siapa yang datang. Ayah, aku datang jenguk kamu. Ming, kamu datang. Aku datang jenguk kamu. Hei, ayah. Aku tahu mau ngomong apa.
Kamu istirahat aja, aku yang cerita ya. Ming. Bisnisnya Ibu Hua. Maaf. Tapi aku nggak tulus. Aku cuma orang kampung nggak berpendidikan. Gimana aku tahu, beras laut kering yang dimakan nenek moyang kita turun-temurun. Gimana bisa makan sesuatu yang besar kayak gitu? Ming. Sejak kamu masuk ke keluarga Cao, keluarga Cao nggak kasih kamu apa-apa. Yang kamu dapat cuma masalah. Ibu jangan bilang gitu. Ibu. Ibu. Baik. Ya. Oke, kamu masih mau panggil aku ibu. Aku sudah puas. Aku benar-benar puas, Xiao Ming. Sebenarnya, aku nggak mau berpisah sama kamu. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Tapi rumahku sekarang seperti ini. Bagaimana aku bisa menyeretmu lagi? Ming. Cerai dengan Kechen. Bersenang-senanglah dengan Nona Hua. Tunggu sampai Nona Hua dewasa. Jangan biarkan dia miskin sepertiku. Tunggu nanti. Bisa bertemu orang baik yang cocok. Dunia yang baik. Dunia yang baik, kamu adalah kamu. Berhenti bicara. Ayah, jangan terlalu banyak berpikir. Jaga baik-baik tubuhmu. Ibu jangan terlalu banyak berpikir. Jaga baik-baik ayah. Kemarilah. Ibu. Aku khawatir dia pergi mengurus urusan. Ibu. Ayah Kechen sakit. Benar atau palsu? Benar, dirawat di rumah sakit. Penyakit apa? Katanya sirosis hati. Serius sekali. Sudah tidak berguna kalau sudah tua. Jatuh saja. Aku bahkan tidak merasa sekarang memanggil teman-teman lamaku. Bukan ini hilang itu sakit. Mengapa kamu mengatakan hidup manusia begitu tidak kekal? Dokter tidak mengatakan apa-apa tentang kehamilan. Berapa lama? Dokter bilang masih mungkin. Hanya perlu transplantasi hati. Oh, berapa biayanya? Butuh 500.000. Ah. 500.000 ah. Uang sebanyak itu. Wah, itu memalukan. Tapi apa yang harus dilakukan? Dulu aku punya banyak hutang. Sekarang ayahnya butuh uang sebanyak itu. Xiao Ming, dengarkan apa yang ibu katakan. Cepat dan kamu harus menyelesaikan formalitas. Sekarang rumah masih atas nama kalian berdua. Setelah bercerai, properti atas namamu sendiri. Jam berapa ini? Yang penting rumahnya atau orangnya. Ayo ayah minum susu. Tentu saja rumah itu penting. Cepat selesaikan urusannya. Kamu dengar aku? Bagaimana dengan bosnya? Aku sudah menghubungi. Yang ini relatif paling murah. Katakan saja dalam setahun. Kamu pinjam 500.000 dan harus bayar 700.000. Aku hitung bunganya 200.000 setahun. Benar, aku masih menyarankanmu. Kurang dari pilihan terakhir. Coba jangan pinjam uang seperti ini. Jangan bicara. Sekarang saatnya pilihan terakhir. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak bisa membujukmu lagi. Dengan cara ini, kamu akan kesulitan membayar pinjamannya. Aku akan jual apa saja dan membantumu sedikit. Selasa depan jam 1 siang. Kamu bisa ambil uangnya. Ini alamat pastinya. Orang yang bisa dihubungi. Nomor teleponnya ada di atas. Terima kasih, Bu. Sama-sama.
Oke. Hati-hati. Kenapa orang baik ini selalu terkena musibah? Aku kasihan padanya. Pelan-pelan. Ah, hati-hati. Hei Kechen, kita tinggal di sini. Ah ini. Aku bisa temukan rumah termurah dekat rumah sakit. Sedikit kasar. Mari kita maafkan semuanya. Ini dia. Bisa tinggal di sini. Wops. Tentu, kita tidak bisa. Kamu bisa tinggal di mana saja untuk pengobatan ayahmu. Ibu istirahat dulu, kita bersih-bersih. Bagaimana menurutmu? Bunga. Kamu bilang, kamu bayar banyak untuk operasi ini. Kamu pikir ini tentang apa? Ibu. Jangan khawatir. Aku sudah menemukan uangnya. Ah, kamu menemukan. Temukan saja. Ah, dari mana kamu dapat uangnya? Jangan tanya. Pokoknya aku akan dapat uangnya dalam 2 hari. Ayah bisa segera operasi. Oke, itu bagus. Ini bagus untuk operasi. Kakak. Uangmu itu dipinjam. Ah, dipinjam. Siapa yang meminjamkannya? Siapa yang bisa meminjamkan uang sebanyak itu? Kamu pinjam dari siapa? Dia pinjam supaya bisa berobat untuk ayahnya, bukan begitu akhirnya. Banyak bicara. Kak, kamu pinjam dari rentenir. Apa yang terjadi dengan rentenir? Pinjaman riba pokoknya kalau pinjam uang selesai. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak bisa pinjam riba tahu. Kenapa tidak bisa? Bunganya bergulir. Pelem. Sialan ini. UPS Kechen. Katakan yang sebenarnya pada ibumu. Dari mana uangnya? Nak, jangan khawatir. Ayah sudah selesai operasi dengan lancar. Sudah selesai, tidak apa-apa. Tidak berani kamu jujur. Dari mana uang itu? Ah, kamu bilang. Jujur saja. Kakak benar. Tapi ibu jangan khawatir. Pinjaman pribadi ini tidak seburuk yang kamu pikir. Hanya sedikit lebih banyak bunga. Aku pasti akan cari cara untuk mengembalikannya nanti. Nyonya. Aku tidak bisa memasukkanmu hanya untuk menyelamatkan ayahmu. Oh, ibu jangan membujuk jangan katakan itu. Aku tahu segalanya. Tidak berani menyentuh benda itu. Tidak berani menyentuh benda itu. Aku tidak bisa menyelamatkan ibuku, aku tidak bisa membantu. Aku memberitahumu, ini benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Ibu menginginkan hotel bagaimanapun caranya. Bahkan jika itu mengambil nyawaku, aku akan mengakuinya. Ini satu-satunya cara sekarang. Kamu. Jangan menangis. Jangan menangis. Jangan menangis. Alam bawah itu gelap. Itu lubang tanpa dasar. Dalam. Kamu beritahu Hichen. Penyakit ini. Aku sekarat. Oh, ayah, Aku tahu. jangan kamu tidak berani tidak tahu. Biarkan anak-anak melihatmu sakit, ayahnya. Benar-benar tidak tahu. Sedihnya pasti kedua anak itu. Orang tua.
Jangan menangis. Perceraian itu hal besar. Sudahkah kamu memikirkannya? Apakah penyelesaian perceraian sudah datang? Ditulis sangat jelas. Aku akan memeriksa ulang. Hak properti rumah. Awalnya rekening bersama. Sekarang ubah ke rekening independen wanita. Di masa depan hak properti akan dimiliki olehmu sendiri. Begitukah? Benar, ya. Tidak ada masalah pemisahan properti lainnya. Begitukah? Tidak. Ya. Jika kamu tidak ada masalah, maka aku bisa menyelesaikan formalitasnya. Apakah kamu membawa sertifikat pernikahanmu? Kemana perginya? Pulang. Aku akan mengantarmu. Tidak. Apa yang terjadi di rumah? Telepon aku kapan saja. Aku bisa menerima setiap tantangan hidup sampai ke batasnya. Aku hanya menertawakan diriku sendiri karena bodoh dan berpura-pura canggih. Ketika hidup mulai berubah, pahitnya itu juga menjadi manis. Setiap momen adalah sisi lain dari kebahagiaan. Bapak, kamu sedang memikirkan apa? Aku merasa dingin. Bapak, jangan takut. Sekarang dokter sangat baik. Paman pasti akan berhasil. Nenek. Kecen. Imut. Dan pohon pir untukku. Dan bunga-bunga. Beritahu mereka. Oke, tapi sekarang kamu bicara sedikit. Bapak, kamu nak. Aku tidak pernah mengatakan apa-apa ketika aku memintamu. Lebih dari 2 tahun. Aku akhirnya bisa keluar dari lautan penderitaan. Kamu sedang bicara apa? Ini akan segera operasi. Apa yang bisa aku katakan setelah operasi? Tapi.
Ayah bukan ayah yang baik. Ayah tidak punya kesabaran. Gagal menciptakan kondisi yang baik untukmu. Kamu dan Xiao Ming bercerai. Jika aku tidak bisa membayar uang muka rumah, kamu tidak akan sampai ke titik ini. Apa yang paling aku khawatirkan sekarang adalah Xiao Ming. Kamu cari dia lagi. Xiao Ming adalah istri yang baik. Ini semua salahku. Salahkan kanker. Kamu pergi dan bawa Xiao Ming kembali. Kamu bersenang-senanglah. Dan Nyonya Hua. Anaknya masih kecil. Anak-anak tidak boleh dirugikan karena orang dewasa. Benar. Ayah jangan khawatir. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, aku akan menjemput mereka. Jaga dirimu baik-baik. Aku masih punya banyak keluhan yang ingin kusampaikan padamu. Hahaha. Kak, kamu bernyanyi di desa. Tidak bernyanyi dengan baik. Ayo. Ke Shanghai. Ingin bermain trik. Juga ditipu. Kenapa? Baik dan buruk di masyarakat. Semuanya diatur oleh Tuhan. Di luar nanti. Hati-hati. Selain itu, pir ini mekar. Kamu tidak membiarkannya berpikir. Sifat buruk. Nanti. Bersikaplah baik padanya. Ayah aku tahu. Pir mekar. Hei ayah, Ketika aku datang ke Shanghai, aku sedikit berselisih dengan ayahmu. Aku tidak tahu apakah dia sudah tenang atau belum. Kenapa? Nanti ketika kamu bertemu wali kota You, minta maaf padanya. oke ayah, aku mengenalmu. Berhenti bicara tentang istirahat. Berhenti bicara, kamu tidak bisa bicara banyak. Aku belum selesai. Apa yang paling membuatku khawatir sekarang? Itu ibumu. Ibumu dan aku. Menderita seumur hidup. Jika aku pergi, kamu harus menghormati ibumu dengan baik. Di mana kamu bicara? Hidupmu panjang. Jika kamu menyakiti ibumu, aku baru saja tiba di neraka. Aku tidak bisa memaafkanmu. Kamu tenang saja. Operasi akan berhasil. Ah, nenek tua. Aku rindu rumah. Aku ingin pulang. Ingin kembali ke rumah.
Kakek. Kakek UPS. Dokter. Bagaimana ibu dan ayahku? Tapi kami datang. Bagaimana ayahku? Aku bahkan tidak tahu sedang diselamatkan sekarang. Jangan khawatir, istirahat dulu. Santai saja. Baik, dokter. Bagaimana saudara perempuanku? Untungnya, karena penyelamatannya tepat waktu, nyawanya terselamatkan. Itu bagus. Namun kondisi pasien memburuk parah. Operasi medis diperlukan. Jika ditunda, aku khawatir, dokter. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kamu harus operasi transplantasi. Jangan khawatir tentang uangnya. Aku di sini untuk mencari uang. Dokter, apakah ada operasi? Kuda tua adalah aku. Kamu bilang pada mereka sekarang aku mau uangnya. Aku tidak bisa menunggu sampai minggu depan. Aku butuh uang sekarang. Bagus. Maka aku menunggu kamu. Aku akan mengambilnya setelah kamu menghubungi mereka, oke? Terima kasih. Tuan Chow, biarkan ayahmu menangkapmu. Aku akan menarik uang sekarang. Aku akan mengirimnya padamu segera, oke? Rekening keuangan kami sudah menerima uangnya. Menerima uangnya. Siapa yang memberikannya padamu? Seorang wanita bernama Chong yang membayar 500.000. Bagaimana dengan yang lain? Kamu pergi saja setelah membayar uangnya. Terima kasih banyak. Tidak masalah menandatangani rumahku besok kan? Seharusnya tidak ada masalah. Bukankah kamu sudah bicara dengan pembelinya? Mereka akan membawa uang tunai besok. Setidaknya 500.000. Jangan khawatir, asal kamu tanda kontrak, kamu akan baik-baik saja. Maaf, Bu. Aku sudah jual rumah. Apa katamu? Bu, maaf. Kau sudah bercerai. Bukannya katamu hak milik rumah itu milikmu? Ma Kechen dan keluarganya sangat butuh uang. Ayahnya sakit dan terbaring di sana. Aku tidak bisa tinggalkan dia begitu saja. Kau gila ya? Kau gila. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang. Uang ini adalah uang penyelamat hidup bagi keluarga mereka. Uang penyelamat hidup, bagaimana dengan kita? Kita mau tinggal di mana? Kau jual rumah. Kau sudah kehilangan akal. Kau benar-benar membunuhmu. Kau bukan anakku sama sekali. Xiao Ming. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Aku jual rumah. Kau jual rumah. Lalu apa yang akan kau lakukan dengan Nyonya Hua? Apa yang akan kau lakukan dengan kami? Bukannya kalian semua sudah bercerai denganku? Aku bersamamu. Xiao Ming. Kau bercerai denganku supaya tidak melibatkanku ya? Apa yang ada di pikiranmu? Kau bahkan tidak memikirkannya. Kita sudah bercerai. Aku tidak akan punya suami. Kakak Hua tidak punya ayah. Apakah kita masih bisa bahagia? Apa gunanya kita tinggal di rumah itu? Kenapa kau masih berdiri di sini? Jangan buru-buru ke rumah sakit. Ayahmu akan dioperasi. Kau pergi. Untukmu. Aku suamimu.